Hidup yang kehilangan makna. Dalam kehidupan ini, banyak orang menjalani hari demi hari tanpa benar-benar memahami tujuan hidupnya. Mereka bangun pagi, bekerja, menjalani rutinitas, lalu beristirahat, dan kembali mengulang hal yang sama. Dari luar, hidup terlihat baik-baik saja. Namun di dalam hati, ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan hampa, seolah-olah hidup berjalan, tetapi tidak memiliki arti yang mendalam. Perasaan ini seringkali muncul ketika seseorang mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak memberikan kepuasan sejati. Kesuksesan tidak cukup, kekayaan tidak memuaskan, bahkan hubungan dengan sesama pun tidak sepenuhnya mengisi hati. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hal-hal dunia. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Raja Salomo, yang dikenal memiliki hikmat, kekayaan, dan keberhasilan yang luar biasa, sampai pada kesimpulan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia jika tidak disertai dengan Tuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat, karena datang dari seseorang yang telah mengalami hampir semua yang dunia bisa tawarkan. Hidup yang kehilangan makna terjadi ketika kita hidup terpisah dari Tuhan. Kita mungkin tetap aktif, tetap produktif, bahkan terlihat berhasil, tetapi di dalam hati kita kosong. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan itu, hidup tidak akan pernah lengkap. Dalam Yohanes 15 ayat 5 Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sejati hanya ada ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita mungkin bisa melakukan banyak hal, tetapi semuanya tidak memiliki nilai kekal. Seringkali, manusia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara. Ada yang mengejar karir, ada yang mencari kesenangan, ada yang sibuk dengan aktivitas, bahkan ada yang mencoba melupakan kekosongan itu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Namun semua itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena kekosongan itu bukanlah masalah luar, tetapi masalah dalam. Itu adalah kerinduan jiwa akan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus tidak hanya memberi hidup, tetapi hidup yang penuh makna. Hidup yang memiliki tujuan, arah, dan kepuasan sejati. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita tidak lagi berjalan tanpa arah. Kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, Tuhan juga memiliki rencana khusus bagi setiap kita. Hidup kita bukan kebetulan. Kita diciptakan dengan tujuan yang jelas. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini memberikan pengharapan bahwa hidup kita memiliki arti di mata Tuhan. Bahkan ketika kita merasa tidak berarti, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah bagi kita. Masalahnya, banyak orang hidup tanpa mencari kehendak Tuhan. Mereka menjalani hidup berdasarkan keinginan sendiri. Akibatnya, mereka kehilangan arah dan makna. Hidup yang bermakna bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya, hidup kita menjadi berarti. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang merasa kosong? Apakah kita menjalani hidup tanpa arah yang jelas? Jika ya, mungkin itu adalah tanda bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Bukan mencari sesuatu yang baru di dunia, tetapi kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Ia selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Ketika kita kembali, Ia akan memulihkan hidup kita dan memberikan makna yang sejati. Jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa arti.
Jangan hanya hidup untuk rutinitas, tetapi hiduplah untuk tujuan yang kekal. Mulailah dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan mendekat kepadanya. Biarkan Tuhan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka segala sesuatu akan berubah. Hidup kita tidak lagi kosong, tetapi penuh dengan tujuan, pengharapan, dan damai sejahtera. Mari kita pilih untuk hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan aku hari ini. Aku menyadari bahwa tanpa Engkau, hidupku tidak memiliki makna yang sejati. Ampuni aku jika aku pernah menjauh dan mencoba mengisi hidupku dengan hal-hal dunia. Aku mau kembali kepadamu. Isi hatiku dengan hadirat-Mu dan tuntun aku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan aku tujuan yang jelas dan hati yang selalu rindu akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.